¡Puta! ¡Alto, policía! ¡Hasta tire el arma! Hizo chorear la camioneta. Me disparó, mirá. Sudah 2 jam lamanya Enrique masih menodong Ciro. Banyak penduduk sekitar yang mengerubungi, juga media-media yang meliput kejadian tersebut. Orang-orang terpecah menjadi 2 kubu. Mereka yang menganggap Ciro salah dan yang menganggap Enrique salah. Karena keadaan tidak kunjung membaik, polisi pun memanggil Julio, seorang negosiator senior. Doctor, hay algo que yo pueda hacer por mediador de la policía de la ciudad. El arma y lárguelo al pibe. Hay algo que pueda hacer por mí. Rumah di sana sangat-sangat ketat karena memang rawan banget pencurian dan perampokan. Tapi karena jalanan cukup sepi, seorang maling kelas teri bernama Ciro berhasil menjebol pintu mobil SUV 4X4 tanpa diketahui siapapun. 4X4 itu maksudnya 4-wheel drive ya lur, sistem penggerak 4 roda ya kan. Karena sudah sangat berpengalaman, dengan tangkasnya Ciro mencolong radio mobil dan juga mengambil kacamata di laci atas. Sebelum pergi, Ciro yang memang rese, berandal dan tidak berpendidikan mengencingi jok belakang mobil. Lalu saat Ciro akan keluar dari sana, terjadi suatu hal yang tidak akan pernah bisa dia sangka. Dan inilah 4X4. Kan mampus kan, udah kekunci, ketembak sendiri, HP mati, mobil nggak bisa diklakson, nggak ada orang yang bisa lihat lagi ya kan. Ditambah lagi nggak ada makanan dan udara mulek mambu pesing karena jendela ketutup. Loh kok bisa orang-orang nggak nyadar dan mobil nggak bisa dijebol? Sabar, belum dijelasin di sini lur. Ciro terjebak di dalam sana sampai malam hari dan terlihat cangkrek yang juga masuk ke dalam mobil sampai akhirnya dia pun ketiduran. Keesokan paginya Ciro memasang radio itu kembali dan mendengarkan lagu viral TikTok favoritnya untuk menenangkan pikiran. Lagi enak-enak santai menenangkan diri, tiba-tiba seseorang menelpon mobil tersebut melalui tape. Ciro pun mengangkatnya dan terdengar suara pria lansia yang ternyata adalah pemilik mobil tersebut. Dia adalah seorang dokter kandungan bernama Enrique. Duda berumur 60 tahun ini mengatakan jika dia sudah dirampok sebanyak 28 kali. Ditambah Ciro saat ini berarti 29 kali. Maka dari itu dia sengaja membuat mobil yang bisa menjebak pencuri di dalamnya. Dengan sistem pengamanan super canggih, Enrique masuk ke dalam mobil dari alarm notifikasi yang muncul di HP-nya. Mobil sudah dilengkapi dengan kaca film super gelap, sistem kedap suara, suspensi mobil ditiadakan dan juga lapis baja anti peluru di seluruh bodi, kecuali tangki bensin yang terisi penuh. Dr. Enrique bisa mengontrol mobil tersebut lewat HP-nya. Bahkan dia bisa meledakkan mobil kapan saja jika Ciro memberontak. Lo que no está blindado es el tanque de nafta. La tuya de hoy, 29. ¡Déjame salir! Pues si te haces el loco, digo, ¡pum! Estoy cagando de calor acá adentro, quiero agua. Enrique menceritakan masa kecilnya yang serba kesusahan dan bertanya apa yang akan Ciro lakukan jika dia mergokin putranya ketahuan mencuri. Ciro jelas tidak menggubris pertanyaan itu dan terus meminta air minum karena sangat kehausan. Tapi karena nggak jawab, telepon pun dimatikan dan AC tiba-tiba dinyalakan. Alhamdulillah adem ya kan. Masalahnya nggak dimati-matiin, malah makin didinginin, dikencengin lagi. Ciro pun akhirnya membuka kaos yang dibuat perban untuk dipakai kembali, menyobek jeansnya sebagai pengganti perban dan menutup AC sebisanya. Jelas itu adalah tindakan yang percuma, mana kaosnya kaos bola lagi ya kan, tahu kan rasanya gimana lur. Setelah itu Enrique menelpon kembali dan memberikan pertanyaan yang sama. Apa yang Anda lakukan kalau mergokin putra Anda mencuri? Enrique berjanji akan memberikan minuman kalau jawabannya benar. Ciro pun menjawab, dibawa ke polisi pak. Oh salah, kasus kayak gini harusnya nggak perlu melibatkan polisi, kata Enrique. Lalu dia bercerita tentang putrinya yang pernah kena rampok dan juga cucunya yang hampir jadi korban. Wes ngomong-ngomong ngalur ngidul nggak jelas ya kan, dan telepon pun akhirnya dimatikan. Di sini terlihat Enrique yang sengaja mempermainkan Ciro dengan segala pertanyaan dan cerita yang sangat tidak penting. Además juegan. ¡Agua!
Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang menilang mobil Enrique karena kaca depannya terlalu gelap. Wah, langsung Ciro teriak minta tolong goyang-goyangin mobil, tapi ingat mobil kedap suara dan suspensi juga sudah dinonaktifkan. Hujan pun turun dan Enrique kembali menelpon. Dia menanyakan nama lengkap dan berapa nomor KTP-nya Ciro. Dengan imbalan akan memberikan air minum. Dijawablah sama Ciro ya kan. Dan akhirnya Enrique memberitahu ada sedikit air minum dari selang pembersih jendela di bagian belakang mobil. 36, 37. Meskipun sudah minum tapi malam itu Ciro sangat kelaparan. Mana ngelihat abang GoFood nganter pizza pula. Keesokan paginya, Ciro masih berusaha membolongi pintu mobil. Lalu Enrique menelpon lagi. Ciro mengatakan jika lukanya terinfeksi dan dia sedang demam. Enrique pun langsung menyalakan pemanas agar demam Ciro bisa berkurang. Dan dia kembali cerita ngalor ngidul tentang hidupnya yang hanya sekitar lagi karena tumor ganas. Juga tentang perampokan-perampokan yang pernah dialami sebelumnya. Los centrales eran los de mi viejo cuando mi papá estaba ingresando al garaje. Se le subieron al auto a mi mujer en un semáforo en San Miguel y la... Karena sangat gabut dan rasa lapar tidak tertahankan, Ciro terpaksa memakan kertas dari buku manualnya mobil. Lalu menyusun barang-barang, nempel-nempel stiker, nyoret-nyoret jok, sampai minum pipisnya sendiri. Dan tiba-tiba ada seorang mencuri yang berusaha mencongkel pintu mobil. Tapi dia keburu dipergokin warga sekitar dan langsung dihajar massa. Lalu polisi pun dipanggil dan pencuri tersebut ditangkap. Nah kan serba salah udah, di dalam kesiksa, kalau keluar bisa jadi dia ketangkep. Di malam ketiga, Ciro yang sudah muak dengan celotehan Enrique tidak mengangkat teleponnya. Saking laparnya, Ciro berniat memakan jangkrik tapi nggak jadi karena dia satu-satunya makhluk yang bisa jadi temennya. Bingung-bingung teler, makin teler, tiba-tiba ada dua muda-mudi berazalole di jendela mobil. Keesokan paginya Enrique kembali menelpon dan Ciro mengangkatnya. Enrique memberitahu ada sebuah coklat ruh di belakang rem. Coklat lur dimakan tapi nggak minum sama sekali, apa nggak seret banget ya kan? Gimporo. Untungnya baterai HP Ciro bukan baterai tanam seperti HP-HP sekarang. Dia langsung mengecasnya dengan menjemur di terik matahari. Dengan tenaga-tenaga yang tersisa, Ciro terus mencoba melobangi pintu tengah dan akhirnya berhasil membuat sedikit lubang. Ciro pun memanggil orang-orang di sana, tapi lubang terlalu kecil dan suaranya sudah sangat lemah. Hei! Setelah itu Enrique menelpon kembali dan menjelaskan jika dia telah mendatangi istri dan anaknya Ciro, Irina dan Lionel, untuk diberikan $100.000 dengan alasan Ciro telah memenangkan uang lotre. Enrique pun mengaku dia tidak menyakiti keluarga Ciro sama sekali, tapi jelas Ciro sangat curiga dan gak percaya begitu saja. Bukan hanya fisiknya yang tersiksa, tapi Enrique juga menyerang mentalnya dengan cara merendahkan martabat Ciro. Enrique juga sudah mendapatkan catatan kriminal Ciro yang ternyata dia pernah beberapa kali membunuh orang, dan Ciro beralasan saat itu dia hanya membela diri. Ya tapi tetap aja salah Ciro. Joven, guapa, para tener la linda familia. Ballester, robo a mano armada. Cristina Beruti. Van 2 días para jubilarse. El viejo se me plantó. El elegido. Estás condenado. Setelah menjemur baterai HP seharian, HP bisa nyala meskipun baterai sangat sedikit ya, 1% lah lur. Ciro langsung menelpon istrinya Irina, tapi sayang HP-nya nggak aktif dan Ciro hanya bisa meninggalkan pesan suara. Belum ngomong apa-apa udah mati lagi dong HP-nya. Malam harinya Ciro melepaskan si jangkrik lewat lubang di pintu mobil. Dengan ekspresi yang sudah sangat teler dan putus asa, Ciro iseng-iseng mencet-mencet tombol starter. Lalu tiba-tiba Loh, kok bisa nyala ya kan? Karena persneleng macet di R. Ciro hanya bisa ngebut mundur ke belakang sampai menabrak tiang listrik. Dan dia akhirnya berhasil keluar dari mobil. Blanca de mierda.
Nggak pakai lama, Ciro yang sempoyongan OTW ke Indomaret terdekat. Dia mengambil air dan 2 burger lalu memakannya tanpa mempedulikan sekitar. Mbak-mbak kasir yang ketakutan pun langsung memanggil security untuk mengusir Ciro. Dan yang terjadi... Cuma mimpi dong. Saking pengennya makan enak sampai mimpi, lur, kasihan sih. Tak lama kemudian Enrique menelponnya dan Ciro mengatakan akan bunuh diri saat itu juga. Tapi sayangnya peluru macet dan dia gagal bundir. Ternyata Enrique sudah ada di depan mobil. Lalu dia menyalakan lampu agar Ciro bisa melihat sosoknya. Cámara, acción. Sorpresa. Karena tahu kondisi Ciro sangat-sangat lemah, dengan santainya Enrique pun masuk ke dalam mobil, memberikan rokok, coklat, juga mengobati luka Ciro dengan sangat kasarnya. Meskipun seorang dokter kandungan, tapi untuk hal-hal seperti ini jiwa-jiwa kesikopatan Enrique keluar dong. Ngomongnya santai, sangat mengintimidasi, terus tiba-tiba siulan. Ngapain coba? Mucho. Ketika Enrique menjawab telepon dari pasiennya, Ciro pun mengambil kesempatan itu untuk menembak Enrique dan kabur dari sana. Kali ini Ciro benar-benar berhasil keluar. Dia meminta tolong dengan suara paraunya, mengebel rumah-rumah di sana dan menembakkan pistolnya. Tapi ternyata Enrique masih hidup karena hanya tergores peluru di pipinya. Dia langsung membawa paksa Ciro ke dalam mobil sambil menodongkan senjata. Dan kejadian itu dilihat oleh polisi yang sedang berpatroli. ¡Alta policía! ¡Hasta tire el arma! Hizo chorear la camioneta. Me disparó, mirá. Sudah 2 jam lamanya Enrique masih menodong Ciro. Banyak penduduk sekitar yang mengerubungi, juga media-media yang meliput kejadian tersebut. Orang-orang terpecah menjadi 2 kubu. Mereka yang menganggap Ciro salah dan yang menganggap Enrique salah. Karena keadaan tidak kunjung membaik, polisi pun memanggil Julio, seorang negosiator senior. Doctor, hay algo que yo pueda hacer por mediador de la policía de la ciudad. El arma y lárguelo al pibe. Hay algo que pueda hacer por mí. El problema es la caca de perro. Enrique menganalogikan kasus ini seperti kotoran-kotoran anjing yang sering dia temui saat pulang kerja, di mana pemiliknya membolehkan anjing-anjingnya di sembarang tempat, padahal bisa aja anjing-anjing itu di tempat yang seharusnya. Paham gak, lur? Gini maksudnya. Pemilik anjing itu ibarat kepolisian atau pengadilan. Anjing yang sembarangan ibarat perampok-perampok yang jelas-jelas sudah melakukan tindak kejahatan, tapi dengan mudahnya si pemilik anjing atau kepolisian membebaskan perampok begitu saja. Maka dari itu Enrique akan membersihkan tersebut atau mengadili dengan tangannya sendiri. Karena tidak adanya keadilan yang jelas dan perampok-perampok juga semakin banyak jumlahnya. Orang-orang di sana pun setuju dengan perkataan Enrique karena banyak yang telah menjadi korban perampokan, tapi perampok-perampok ini tidak dihukum dengan adil. ¿A cuánto le robaron? Levanto, tienen reja. Julio terus bernegosiasi dan mendekati Enrique perlahan-lahan. Julio menantangnya untuk menembak Ciro agar masalah selesai. Tapi konsekuensinya, anak Enrique selamanya akan dianggap sebagai anak seorang pembunuh. Mendengar itu, Enrique mulai kebingungan dan akhirnya melepaskan Ciro. Tapi setelah itu Enrique tidak menyerahkan dirinya, melainkan masuk ke dalam mobil. Enrique yang hanya bisa hidup 1 tahun lagi dan namanya sudah tercoreng karena kejadian ini, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Favor. Baja el arma, por favor. ¡No, atrás! Sekarang kasus Enrique menjadi viral. Perdebatan pun muncul tentang tingkat keamanan yang sangat rendah di Argentina. Tapi ironisnya, seperti banyak kasus yang pernah terjadi sebelumnya, dan meskipun Ciro telah melakukan banyak tindak kriminal, tidak lama lagi dia akan segera dibebaskan. La camioneta podía recuperar la libertad en las próximas. Abuyer. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah!
Siapa dari ente-ente semua yang sempat kasihan sama Ciro terus menganggap Enrique yang salah? Nah kan, aku juga kepikiran gitu lur awalnya. Setelah tak cari tahu, Argentina ini emang cukup rawan kriminalitas lur, apalagi di kota Buenos Aires yang memang banyak banget perampokan, jatuhnya sudah kayak rutinitas lur. Tapi ya tolonglah dok, meskipun udah kecolongan 29 kali, masa niat banget dok bikin mobil buat jebakan maling. Mending juga pindah ke Indonesia, berperilaku sopan, udah cukup.